Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Elmawada dari kelas PAIE semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 201180165. Di sini saya akan mempraktekkan atau mempresentasikan RPP daring saya untuk mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Bapak Nukman Hakim MAG. Untuk teman-teman sekalian, mohon disimak video saya kali ini ya. Dan juga untuk teman-teman semua, jangan lupa jaga kesehatan, tetap berdoa, dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Sudah siap belajar kan hari ini? Oke. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Serta semoga wabah COVID ini segera berlalu dan berakhir agar kita dapat berjumpa kembali dan bisa belajar dengan tatap muka tanpa adanya daring. Dan jangan lupa untuk anak-anak semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, seperti halnya tidak keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak, selalu menggunakan masker jika keluar rumah, dan juga selalu mencuci tangan. Oke? Baik, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ada hadirinya wala kullin niyatin sholihah Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan ilmu yang kita dapatkan dapat masuk ke diri kita dan juga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum memasuki pelajaran, silahkan anak-anak sekalian untuk melakukan absensi ya. Kolom absensi sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Ibu beri waktu kalian 15 menit dimulai dari sekarang untuk melakukan absensi, dan apabila melebihi dari 15 menit akan Ibu anggap kalian tidak hadir dan tidak mengikuti pelajaran. Kenapa hal itu Ibu lakukan? Karena agar kalian itu selalu disiplin dan juga bertanggung jawab, karena kalian itu sekarang sudah kelas 10. Maka dari itu kalian harus selalu menerapkan sikap tanggung jawab dan juga disiplin mulai dari sekarang untuk bekal kalian di hari esok. Oke, sebelum memasuki materi hari ini, mari kita ingat-ingat apa sih materi yang kita pelajari pada minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, benar sekali. Materi yang kita pelajari pada minggu lalu yaitu materi tentang puasa. Apa sih itu puasa? Ada yang masih ingat nggak apa pengertian puasa? Ya, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, untuk hukum puasa sendiri ada yang masih ingat atau tidak? Ayo coba. Ya, betul sekali. Hukum puasa bagi seorang muslim adalah wajib. Wajib di sini yaitu tentu saja dengan melalui rukun dan syarat-syarat puasa yang telah ditentukan. Seperti halnya orang gila, orang yang belum balik itu tidak wajib untuk melakukan puasa. Jadi yang wajib melakukan puasa itu hanya orang-orang yang sudah mencapai umur yang sudah balik, berakal, dan merdeka. Pokoknya syarat-syarat orang yang wajib berpuasa itu sudah ditentukan dan sudah kita pelajari pada materi minggu lalu. Untuk materi puasa ini
jangan terus dilupakan ya, walaupun materi ini sudah terlewat, kalian itu harus tetap mempelajarinya. Agar apa? Agar tidak lupa dan juga agar kita itu bisa lebih memahami apa itu puasa dan kita itu bisa mengamalkannya ketika kita melaksanakan puasa. Jadi kita itu pas melaksanakan puasa kita tahu apa itu syaratnya, apa itu rukunnya, dan apa itu wajibnya, syarat wajib bagi orang yang melaksanakan puasa. Oke anak-anak, ibu akan masuk pada materi fikih pada hari ini. Materi fikih pada hari ini yaitu mengenai haji dan umroh. Ayo, siapa yang tahu apa itu pengertian haji dan umroh? Ya, benar sekali. Haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah, dan juga ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaannya dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan umroh itu adalah ziarah ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf, sa'i, dan juga memotong rambut. Baik, untuk lebih dalamnya dan lebih lanjutnya tentang mengenai materi haji dan umroh kali ini, mari kita simak penjelasan dari Ibu secara seksama ya. Materi haji dan umroh. Pengertian haji. Haji menurut bahasa berarti mengunjungi atau ziarah. Sedangkan haji menurut istilah syara adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharap keridhaannya dalam waktu yang telah ditentukan. Hukum haji. Hukum asal haji yaitu wajib ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Mampu melaksanakan di sini maksudnya yaitu mampu dari segi finansial, mampu dari segi kesehatan, dan juga keamanannya. Seperti yang tertuang dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Selanjutnya, syarat-syarat wajib haji. Ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Tidak wajib dan tidak sah bagi orang-orang non-Islam atau orang-orang kafir. Yang kedua, yaitu berakal. Haji tidak wajib bagi orang gila dan juga orang bodoh. Yang ketiga yaitu balik. Tidak wajib haji bagi anak-anak. Kalau anak-anak mengerjakan ibadah haji, maka hajinya itu dianggap sah tetapi sebagai amal sunnah saja. Kalau sudah cukup umur atau dewasa, anak-anak itu wajib melaksanakan haji kembali. Yang keempat, merdeka. Tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya. Kalau budak mengerjakannya, hajinya sah. Apabila telah merdeka, wajib melaksanakannya kembali. Dan yang terakhir yaitu kuasa atau mampu. Tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Tidak mampu di sini maksudnya yaitu tidak mampu dalam hal harta, kesehatan maupun aman dalam perjalanannya. Apabila seseorang takut untuk menaiki transportasi udara, maka orang tersebut juga tidak wajib untuk melaksanakan haji. Selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji yang pertama yaitu ihram. Ihram yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji atau umroh yang merupakan pekerjaan pertama sebagaimana takbiratul ihram dalam sholat. Yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah.
Wukuf di padang Arafah dimulai dari tergelincir matahari waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Rukun yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf rukun disebut dengan tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Dilakukan pada hari raya Nahar sampai berakhir hari Tasyrik. Selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sa'i dilakukan 7 kali bolak-balik dari Sofa ke Marwah. Selanjutnya yaitu tahallul. Tahallul yaitu mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya menggunting 3 helai rambut. Dan yang terakhir yaitu tertib. Tertib yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun di atas. Jadi rukun-rukun haji itu tidak boleh dibolak-balik, atau contohnya wukuf didahulukan, wukuf dulu kemudian ihram, terus habis ihram baru tawaf, itu tidak boleh. Jadi haji itu harus urut mulai dari ihram sampai ke tahallul. Baik, selanjutnya wajib haji. Wajib haji yang pertama yaitu berihram sesuai dengan mikotnya. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, bermalam atau mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumrah Aqobah. Yang kelima, melontar jumrah ula, wusta, dan Aqobah. Yang keenam, menjauhkan diri dari muharramat ihram atau hal-hal yang diharamkan pada saat ihram. Dan itu nomornya itu bukan nomor 1 tapi nomor 7. Yang wajib haji yang ketujuh yaitu tawaf wada. Selanjutnya mikot haji. Mikot haji dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama mikot zamani. Apa itu mikot zamani? Mikot zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji, ia harus melaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu. Yang kedua yaitu mikot makani. Mikot makani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Seperti halnya mikot haji kalau orang-orang Mekah, mikot hajinya berarti langsung di Mekah. Kalau di Madinah bisa saja mikot itu juga di Madinah. Jadi mikot makani itu tempat memulai niat atau memulai ihram. Selanjutnya yaitu muharramat haji. Muharramat haji adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan ibadah haji. Meninggalkan muharramat haji termasuk wajib haji. Jadi, apabila salah satu muharramat itu dilanggar, wajib atas orang yang melanggarnya itu membayar dam atau membayar denda. Muharramat haji yang pertama yaitu senggama dan pendahuluannya. Yang kedua yaitu memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Yang ketiga, menggunakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Yang keempat, memakai harum-haruman atau wewangian serta minyak rambut. Yang kelima, untuk laki-laki tidak boleh menutup kepala kecuali karena ada hajat atau karena terpaksa. Yang keenam, melangsungkan akad nikah atau menjadi wali nikah. Jadi ketika pelaksanaan haji itu, rangkaian haji itu belum selesai, maka seseorang tidak boleh menikah atau menikahkan orang lain atau menjadi wali nikah orang lain atau anaknya. Yang ke-7 yaitu memotong rambut atau memotong kuku.
Dan yang terakhir yaitu membunuh binatang darat dengan sengaja atau memakan hasil buruan. Jadi pada waktu pelaksanaan haji, masih dalam rangkaian haji, itu tidak boleh membunuh binatang dengan disengaja atau memburu juga tidak boleh, apalagi memakan hasil buruan tersebut. Poin selanjutnya yaitu dam atau denda. Dam atau denda dam menurut bahasa berarti darah. Sedangkan menurut istilah, dam adalah mengalirkan darah atau menyembelih ternak seperti kambing, unta, ataupun sapi di tanah haram untuk memenuhi ketentuan haji. Jadi di sini maksudnya dam itu sebenarnya untuk membayar denda dari muharamat haji yang dilanggar. Seperti itu. Selanjutnya sunnah haji. Sunnah haji ada 3. Yang pertama yaitu membaca talbiyah. Jadi di sana itu pas haji kita disunahkan untuk sering-sering membaca talbiyah. Yang kedua yaitu melaksanakan tawaf kudum. Yang ketiga membaca sholawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Baik, poin selanjutnya yaitu macam-macam manasik haji. Yang pertama, haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad adalah mengerjakan haji dan umroh dengan cara ifrad, yaitu mengerjakan haji dan umroh dengan cara mendahulukan haji daripada umroh dan keduanya dilaksanakan secara terpisah. Yang kedua yaitu haji tamatu. Maksudnya, haji tamatu yaitu mengerjakan haji dan umroh dengan mendahulukan umroh daripada haji, dan umroh dilakukan pada musim haji. Yang ketiga yaitu haji qiron. Haji qiron adalah mengerjakan haji dan umroh sekaligus. Jadi amalannya itu satu, tetapi dengan 2 niat, yaitu niat ibadah haji dan niat ibadah umroh. Dengan demikian, urutan pelaksanaan qiron pada dasarnya tidak berbeda dengan haji ifrad. Syarat, rukun, dan wajib haji ada 5. Yang pertama yaitu ihram atau niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat mencukur rambut atau tahallul, dan yang kelima yaitu tertib. Selanjutnya umroh. Apa itu umroh? Umroh dalam bahasa berarti ziarah. Sedangkan menurut syar'i atau istilah yaitu ziarah ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Untuk hukum umrah sendiri yaitu sama dengan hukum haji, wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Untuk pelaksanaan umrah sendiri tidak dibatasi waktu atau tidak ditentukan waktunya. Jadi untuk umroh setiap waktu kita bisa menjalankan umroh. Seperti itu. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan haji di Indonesia sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, dan juga dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Untuk kesimpulan dari materi haji dan umroh tadi yaitu begini, haji dan umroh haji itu merupakan rukun iman yang kelima, dan hukum melaksanakan haji dan umroh sendiri yaitu wajib 1 kali seumur hidup bagi yang mampu, yang tentu saja dengan syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu. Lah, untuk undang-undang haji dan umroh di Indonesia sendiri itu
sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Baik anak-anak sekalian, untuk minggu depan materi kita masih sama ya, yaitu tentang materinya yaitu haji dan umroh. Pada pertemuan berikutnya, Ibu akan kirimkan video ke grup kelas kalian tentang tata cara pelaksanaan manasik haji. Dan jangan lupa video yang Ibu kirimkan kalian simak baik-baik, dan apabila nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke? Ya, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Apa itu tugasnya? Silahkan kalian kerjakan latihan soal yang ada di buku paket, dan silahkan jawabannya kalian kirim di Google Classroom. Ibu batasi waktunya sampai lusa ya. Oke, siap kan? Ya, tetap semangat, jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa, dan jaga selalu kesehatan kalian agar dalam melaksanakan pembelajaran kita selalu dapat optimal dan juga dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, baiklah, mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, ada kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.